Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua tentang himpunan, ini kita masih belajar tentang pengertian himpunan, tetapi kita lanjutkan bagian kelima, yaitu himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Kemudian bagian keenam, himpunan bagian dan himpunan kuasa. Ya, sekarang kita lihat penjelasannya mengenai himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta atau semesta pembicaraan itu adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi semua ya, dilambangkan dengan huruf S. Kemudian diagram Venn itu bentuknya di sini persegi panjang ya. Jadi himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri atas. Kemudian setiap anggota himpunan S itu digambarkan oleh tanda noktah. Noktah itu artinya titik yang diikuti oleh objek anggota. Misalnya nanti ada nih noktahnya titik Samarinda, misalnya kemudian ada titik Banjarmasin, noktah Tanjung Selor, dan noktah Singkawang, dan seterusnya. Kemudian di dalam himpunan semesta itu misalnya ada himpunan A nanti ya, ada himpunan B, tergantung soal ya. Di sini dimisalkan dengan himpunan A ya, dan digambarkan dengan kurva tertutup, biasanya bentuk oval. Jadi di dalam semesta itu ada nanti bentuk-bentuk oval yang mewakili himpunan-himpunan di dalam himpunan semesta. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih bentuknya. Nah, bentuknya bisa seperti ini ya. Ini di bagian kiri atas ini ada semestanya tulisannya. Dia bentuknya persegi panjang, kemudian di dalamnya ini ada bentuk oval. Ini bisa satu oval, kalau satu oval berarti satu himpunan. Tapi kalau pada gambar ini ada dua oval berarti dua himpunan, dimisalkan dengan himpunan A dan himpunan B. Atau bisa jadi dia bentuknya seperti ini. Himpunan A berada di dalam himpunan B, kemudian bisa jadi juga seperti ini. Di dalam himpunan semesta ini ada 3 himpunan atau lebih ya. Jadi boleh satu himpunan, boleh dua himpunan, boleh lebih dari 2 himpunan. Atau bentuknya seperti ini ya. Jadi himpunan yang gambar ketiga dan keempat ini mirip, dia berpotongan atau beririsan gambarnya. Kalau di sini dia saling asing ya. Kemudian kita lihat penjelasan berikutnya mengenai komplement himpunan. Komplement himpunan itu bisa juga disebut dengan pelengkap ya, pelengkap himpunan. Jadi misalkan ada himpunan A, maka komplement himpunan A itu adalah anggota yang anggotanya itu ada di himpunan semesta tapi bukan anggota A. Ulangi, komplement himpunan A itu adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan semesta tapi bukan anggota A, dan dia disimbolkan dengan huruf C. Jadi kalau misalnya komplement himpunan A, berarti C-nya itu ditulis agak ke atas dari nama A-nya itu sendiri, atau boleh dengan tanda koma atas di atas ya. Ini namanya dibaca komplement himpunan A ya. Sekarang kita lihat contohnya. Ini ada himpunan A berada di dalam himpunan semesta, kemudian di luar himpunan A ini ada anggota lainnya. Nah, sekarang kita lihat semestanya. Nah, semestanya ada Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, Banjarmasin, Samarinda, kemudian digabung dengan yang di luar A ya, Tarakan, Bontang, Banjarbaru, dan Singkawang. Jadi gabung nih semuanya, itu namanya himpunan semesta. Kemudian himpunan A-nya Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, Banjarmasin, Samarinda. Nah, komplemennya berarti selain di A itu tapi ada di semesta, berarti Tarakan, Bontang, Banjarbaru, dan Singkawang. Itu komplement himpunan A ya. Itu contoh di sini ya. Kemudian ini dinyatakan, yang pertama tadi komplement himpunannya dinyatakan dengan mendaftar anggota atau tabulasi ya. Nah, kalau dengan notasinya seperti ini, notasi pembentuk himpunan. Jadi bisa dengan dua cara, tabulasi atau notasi pembentuk himpunan. Berikutnya kita pelajari himpunan bagian dan himpunan kuasa. Ya, himpunan bagian disebut juga subset dan dia disimbolkan seperti huruf C, ya. Misalnya ada himpunan A, maka ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari B jika
semua anggota A menjadi anggota B. Ya, jadi syarat himpunan bagian A, himpunan bagian dari B, kalau semua anggota A menjadi anggota B. Nah, ini jadi dia dikatakan juga subset dalam simbolnya seperti ini. Tapi kalau bukan himpunan bagian, maka simbolnya seperti ini, dicoret ya. Seperti huruf C dicoret. Kita lihat contoh ilustrasinya dulu. Nah, ini kita lihat himpunan A berada di dalam himpunan B. Maka bisa dikatakan semua anggota A berada di dalam himpunan B. Maka dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian B. Atau kebalikannya, B yang lebih besar, ini yang lebih besar dikatakan sebagai superset dari himpunan A yang lebih kecil. Kalau himpunan A yang lebih kecil, itu menjadi himpunan bagian dari himpunan B yang lebih besar. Kemudian gambar kedua, kita lihat ini ada anggota A nih, ada anggota A yang tidak berada di B, ya, yang di sini nih. Ini ada anggota A yang tidak berada di B, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai himpunan bagian dari B. Jadi bukan A, bukan himpunan bagian dari B, karena ada anggota yang tidak berada di B. Apalagi yang ketiga ini, ya, semua anggota A tidak ada yang berada di B. Ya, tidak ada semua anggota A tidak ada di dalam B, maka juga dikatakan A bukan himpunan bagian dari B. Itu himpunan bagian. Sekarang himpunan kuasa, kita lihat. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Jadi, untuk menentukan himpunan kuasa suatu himpunan itu harus dibuat dulu himpunan bagiannya, ya, dan dilambangkan dengan PA. Ini dibaca himpunan kuasa A. Banyak anggotanya NPA, rumusnya 2 pangkat NA. Ya, NA itu adalah banyak anggota himpunan A. Kita lihat contoh. Yang pertama, diketahui himpunan S semesta, ya, kemudian himpunan B. Nah, sekarang yang ditanyakan diagram Venn dan tentukan anggota komplement A. Kita lihat himpunan semestanya daftarkan dulu, ya, karena di sini tadi ada syarat X bilangan asli tentu dimulai dari 1, kemudian dia kurang dari sama dengan 15, berarti setelah 1 lanjutkan sampai seterusnya sampai 15, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 15, karena ada tanda sama dengan, ya. Kita lihat diagram Venn-nya. Nah, ini A, himpunan A yang pertama, ovalnya, kemudian ada himpunan B. Nah, kita masukkan anggotanya. Himpunan A tadi ada 3, 6, 8, 12, 14, 15. Kenapa 6 dan 14 tidak ditulis di sini? Karena di sini kita lihat anggota A 6 dan anggota B juga ada 6, kemudian 14 ada di A juga ada di B. Makanya di situ nanti 6 dan 14 ditulis di tengah, ya. Kemudian himpunan B ada 2, 4, 10, 11, ya. Nah, sisanya yang sama berada di tengah, ya, di perpotongannya. Nah, yang sisanya lagi itu berada di luar himpunan A dan himpunan B, ya. Nah, itu diagram Venn-nya. Kemudian B itu komplemennya. Berarti komplemen A itu tidak ada di sini, ya. Selain tidak ada di lingkaran A, tidak ada di dalam lingkaran A, berarti kan 2, 1, 2, 4, ya. Tidak ada di A1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 dan 13, ya. Semoga bisa dipahami mengenai diagram Venn dan komplemen himpunan. Sekarang kita lihat mengenai contoh soal kedua. Ada himpunan yang dinyatakan dalam diagram Venn. Yang ditanyakan adalah himpunan semestanya, himpunan A, B, C, A subset dari B berdasarkan diagram Venn. Kita lihat. Jadi anggotanya kita lihat, ya. Nah, himpunan semestanya kita lihat dari paling kecil 1, paling besar 15, dan di sini semuanya berurutan. Jadi himpunan semestanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 15. Kemudian himpunan A itu yang cuma ada di dalam lingkaran A, berarti 3, 6, 9, 15. Himpunan B itu otomatis yang berada di dalam lingkaran B, bahkan termasuk himpunan A itu sendiri, ya. Jadi B-nya 1, 3,
5, 6, 7, 9, 11, 13, 15. Pokoknya semua yang berada di B, termasuk yang ada di A ya. Nah, kemudian himpunan A yang merupakan himpunan bagian B, berarti yang ada di B ini semuanya berada di A ya. Jadi 3, 6, 9, 15 itu adalah himpunan bagiannya dari B ya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Contoh terakhir. Ada himpunan B AKU, anggotanya AKU, himpunan kuasa ditanyakan. Kemudian banyak anggota himpunan kuasa. Maka untuk menentukan himpunan kuasa B, oke. Jadi yang ditanyakan himpunan kuasa B dan banyak anggota himpunan kuasa B. Kita lihat anggotanya AKU. Untuk menentukan himpunan kuasa kita buat dulu himpunan bagiannya. Ini ada yang tidak punya anggota atau himpunan kosong, kemudian ada 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota ya. Karena di sini banyak anggotanya 3. Jadi di sini yang 1 anggota itu A, K, U, isinya di dalam himpunan, setiap himpunan cuma 1 maksudnya ya. Kemudian ini 2 anggota, di dalam setiap himpunan ada 2 isinya nih, 1, 2, 1, 2 ya, 1, 2. Dan di ini dibuat dari sini ya. Kemudian yang 3 anggota, ini AKU ya, 3 anggota. Jadi himpunan kuasanya gabungkan dari mulai himpunan kosong sampai yang 3 anggota. Himpunan kosong 1 anggota, kemudian 2 anggota, masukkan, gabung, kemudian yang 3 anggota. Nah, sekarang banyak anggotanya, banyak anggota himpunan kuasa karena banyak anggota himpunan B-nya tadi adalah 3 ya. Karena banyak anggota himpunan B-nya adalah 3, maka di sini banyak anggota himpunan kuasanya dengan memakai rumus 2 pangkat NB. NB-nya tadi 3, jadi 2 pangkat 3, 8. Sebagai bukti kita hitung ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah sesuai ya. Semoga bisa dipahami mengenai himpunan kuasa dan juga mengenai materi-materi yang lain ya. Kalau misalnya nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Jadi sebelum ibu akhiri, semoga pelajaran atau materi kedua mengenai himpunan ini bisa dipahami dengan baik. Kemudian bisa memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.